Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keamanan jaringan, mahasiswa semester 4, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi, Universitas Islam Negeri Araniri. Dengan saya sendiri yaitu M. Basya, kemudian ada teman saya M. Ihsan, dan juga Rajul Akhyar. Baiklah, jadi pada video dokumentasi kali ini kami akan mengerjakan lab dari Trahecmi yang berjudul Passive Reconnaissance. Nah, di lab ini kita akan belajar cara mengumpulkan informasi intelijen tentang suatu target tanpa berinteraksi langsung dengan sistem mereka, sehingga target tidak menyadari keberadaan kita. Baiklah, langsung saja kita akan mulai pengerjaan tasknya. Nah, di task 1 ini kita diperkenalkan dengan tools yang dipakai yaitu Voice, NSLOOKUP, dan juga DIG, beserta dua website yaitu OSINT, Trahecmi, menyediakan a text box bawaan. Tetapi di sini saya menggunakan environment Linux saya sendiri, yaitu Kali Linux, yang sudah terhubung ke jaringan Trahecmi via OpenVPN, agar lebih leluasa. Karena di task 1 ini hanya pengenalan, kita bisa langsung klik complete dan lanjut ke task kedua. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke task kedua. Nah, di sini kita belajar perbedaan mendasar antara pasif dan aktif reconnaissance. Intinya, pasif itu ibarat mengawasi rumah dari kejauhan menggunakan data publik. Sedangkan aktif itu ibarat kita datang ke rumahnya dan mencoba memegang gagang pintunya. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Nah, pada pertanyaan pertama, kita mengunjungi halaman Facebook perusahaan target untuk mencari nama karyawan. Ini termasuk aktivitas apa? Nah, karena kita melihat data publik di Facebook dan tidak menyentuh server perusahaan sama sekali, ini merupakan passive reconnaissance. Jadi kita jawab dengan P. Baik, selanjutnya ke pertanyaan kedua. Di sini kita melakukan perintah ping ke IP web server perusahaan. Nah, ping ini mengirimkan paket data langsung ke server mereka dan bisa tercatat di log jaringan mereka karena ada interaksi langsung. Nah, ini dinamakan dengan active reconnaissance. Oleh karena itu, kita akan jawab dengan A. Baik, selanjutnya ke pertanyaan ketiga. Kita bertemu admin IT target di sebuah pesta dan melakukan social engineering untuk menggali informasi. Walaupun tidak pakai komputer, kita berinteraksi langsung dengan karyawan mereka. Nah, ini jelas termasuk active reconnaissance. Oleh karena itu, kita jawab dengan A. Baik, lalu kita sudah masuk ke task ketiga. Nah, di task ketiga ini kita mulai praktik menggunakan perintah voice. Voice ini berguna untuk mencari tahu siapa pemilik domain, kapan didaftarkan, dan server DNS apa yang digunakan. Mari kita langsung praktikkan di terminal. Nah, di terminal kita akan ketik voice tryhackme.com. Nah, dari output ini kita bisa menjawab pertanyaan di Trahecmi, yaitu pertanyaan pertama, kapan domain ini didaftarkan? Nah, kita bisa cari di baris creation date. Baik, di sini tertulis 2018-07-05. Langsung saja kita jawab. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua, siapa registrarnya? Nah, kita cari di baris registrar. Di sini terlihat nama perusahaannya adalah Namecheap Inc. Jadi kita akan menjawab dengan namecheap.com.
Baik, ke pertanyaan yang ketiga, perusahaan apa yang digunakan untuk name servers? Nah, di bagian paling bawah output voice, baik bagian bawah ini kita melihat ada kipns.cloudflare.com. Ini berarti TryHackMe menggunakan layanan dari cloudflare.com. Nah, mari kita masukkan jawaban ketiga ini ke TryHackMe, yaitu cloudflare.com. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke task keempat. Nah, sekarang di task 4, kalau voice untuk melihat data kepemilikan, NS lookup dan dig digunakan untuk bertanya ke server DNS tentang record spesifik dari suatu domain, seperti alamat IP atau record atau email yaitu MX record. Nah, baik, di tugas ini kita diminta mencari sebuah flag atau kode rahasia yang tersembunyi di dalam txt record dari domain thmlabs.com. Nah, kita beralih ke Linux. Baik, di sini kita akan coba ketikkan perintah di thmlabs.com txt. Lalu kita klik enter. Nah, bisa teman-teman lihat di bagian answer section. Administrator menyembunyikan sebuah string teks dan di sanalah flag kita berada. Di sini tertulis seperti ini. Nah, text record memang sering digunakan untuk menyimpan konfigurasi atau verifikasi, sehingga wajib diinvestigasi saat proses recognition. Baiklah, langsung saja kita copy record ini. Dan kita tempelkan jawabannya di lab TryHackMe. Kemudian kita klik cek. Baik, untuk task 5, 6, dan 7 akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, sekarang kita lanjut ke task 5. Pada materi ini, kita diminta untuk mencari subdomain tersembunyi dari tryhackme.com. Awalnya, modul ini menyarankan kita menggunakan layanan OSINT seperti DNS Dumpster. Pada bagian ini, kita bisa mencari tryhackme.com. Nah, terkadang hasil dari DNS Dumpster ini tidak selalu menampilkan subdomain spesifik yang kita incar. Atau kita mungkin ingin memastikan keberadaan sebuah subdomain secara manual. Oleh karena itu, mari kita beralih ke terminal Kali Linux untuk mengeceknya langsung menggunakan perintah nslookup. Di dalam cybersecurity, subdomain seperti dev, portal, atau remote sangat sering digunakan oleh perusahaan dan sering menjadi celah keamanan. Mari kita coba tebak dan validasi apakah tryhackme.com memiliki subdomain remote. Kita coba ketikkan perintah nslookup remote.tryhackme.com. Nah, teman-teman bisa lihat di output terminal perintah nslookup kita berhasil mendapatkan balasan berupa alamat IP. Ini membuktikan bahwa subdomain remote itu benar-benar ada dan aktif. Subdomain akses jarak jauh seperti ini sangat menarik untuk diinvestigasi lebih lanjut saat melakukan penetration testing. Jadi untuk task 5 jawabannya adalah remote. Langsung saja kita lanjut ke task 6. Di sini kita menggunakan Sodan.io, yaitu mesin pencari khusus untuk menemukan perangkat dan server yang terhubung langsung ke internet.
Pertanyaan pertama menanyakan negara mana yang memiliki server Apache publik terbanyak. Kita langsung saja ketik kata kunci Apache di kolom pencarian Shodan. Enter. Hasilnya sudah keluar. Teman-teman jangan fokus ke IP yang di tengah, tapi perhatikan panel statistik di sebelah kiri di bawah kategori top countries. Jelas terlihat bahwa Amerika Serikat berada di urutan paling atas. Ini sangat masuk akal mengingat banyaknya data center di sana. Jadi kita akan jawab United States. Untuk pertanyaan kedua, ditanyakan apa port paling umum ketiga untuk Apache. Masih di panel kiri yang sama, kita bisa lihat kategori di kategori top port. Urutannya adalah 80, 43, dan yang ketiga adalah 80-80. Ini lazim dipakai sebagai port alternatif untuk web server. Jadi jawabannya adalah 80-80. Terakhir, pertanyaan ketiga, menanyakan port paling umum untuk web server Nginx. Kita tinggal cari Nginx di Shodan. Kembali kita lihat panel kiri di bagian top port. Dan urutan pertamanya adalah 80. Port 80 adalah standar untuk trafik HTTP yang belum dienkripsi. Saya sudah menjawabnya. Kita masukkan semua jawaban dan selesai. Semua jawaban benar. Itulah cara memvalidasi DNS lewat terminal Kali Linux dan mencari intelijen perangkat publik menggunakan Shodan. Akhirnya kita sampai di tas 7, yaitu bagian kesimpulan. Dari seluruh modul passive reconnaissance ini, di sini TryHackMe memberikan tabel rangkuman cheat sheet untuk perintah voice nslookup dan dig yang sangat berguna untuk kita simpan sebagai catatan. Karena di tas ini tidak ada lagi praktik teknis yang harus dikerjakan, kita hanya perlu menandai bahwa kita sudah mencatat poin-poin pentingnya dengan mengklik tombol complete di sini atau cek. Dengan begitu, selesailah sudah pengerjaan lab passive reconnaissance dari TryHackMe. Kita sudah belajar cara mengumpulkan informasi target tanpa menyentuh server mereka secara langsung. Mulai dari cek pendaftaran domain, mencari subdomain tersembunyi via DNS Dapster dan Kali Linux, hingga mencari IP publik melalui Shodan. Terima kasih sudah menonton dokumentasi ini. Sampai jumpa di live cybersecurity berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.